transformasi dari Pak Jokowi yang sudah luar biasa dilanjutkan oleh Pak Prabowo menuju era Indonesia yang kita harapkan, yaitu Indonesia keemasan. Seorang pengusaha yang mempunyai empati yang tinggi, melihat ketidakadilan yang ada, mereka turun. Saya sebagai Ketua Umum mengucapkan selamat atas terpilihnya sekali lagi Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029. Memang Indonesia butuh sosok pemimpin seperti Pak Prabowo yang sudah lama diinginkan oleh publik. Perubahan Indonesia menuju transformasi ke era negara yang maju, negara yang besar, dan Indonesia menuju era keemasan. Nah, kalau rasanya bagaimana ditanya ke saya, tentu kami sangat berbahagia dan mengucap syukur alhamdulillah Pak Presiden akhirnya dilantik dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan tadi ada pertanyaan, maksudnya persiapan ataukah harus bagaimana untuk Barisan 8 Center. Kami akan kawal Presiden dan Wakil Presiden terpilih sehingga pelantikan itu menjadi sukacita seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu kita semua berbahagialah. Kita semua berbahagia karena ini adalah harapan bangsa. Bukan harapan sebagai kepentingan kelompok saja, tapi ini seluruh bangsa, seluruh lapisan masyarakat menginginkan transformasi dari Pak Jokowi yang sudah luar biasa dilanjutkan oleh Pak Prabowo menuju era Indonesia yang kita harapkan, yaitu Indonesia keemasan. Tentu banyak juga harapan-harapan lebih berdaulat, lebih keadilan, dan tentu Indonesia harus menjadi barometer Asia sebagai keberhasilan, baik itu dari segi politik, segi ekonomi, dan sosial. Ya, kami bekerja untuk atas nama rakyat Indonesia. Bukan kami bekerja hanya untuk kepentingan kami pribadi. Kami tidak ada tendensi apapun. Kami hanya tulus ingin Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sehingga harapan seluruh masyarakat Indonesia itu menjadi terpenuhi. Dan apa sih yang dilakukan oleh Barisan 8 Center dari awal? Tentu kami memiliki kesamaan visi dan misi dari Asta Cita. Kenapa Barisan 8 itu artinya 8 aspek sosial, 8 Asta Cita yang ada kemiripan dengan program-program yang telah disosialisasikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kami turun ke lapangan itu benar-benar kami tulus bekerja. Baik itu kita lakukan penyuluhan, baik itu kita melakukan pendampingan, bahkan kami tidak pernah memaksakan harus pilih Prabowo, harus pilih Gibran. Enggak, kami tulus bekerja, turun menyentuh lapisan-lapisan masyarakat. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh keterampilan, bagaimana bisa menjadi wirausaha atau UMKM yang maju. Bagaimana ibu-ibu ini memiliki keterampilan dalam kecantikan ataupun keterampilan masak, sehingga kita itu tidak memberikan money politik. Kita tidak mengajarkan, dengan kita suap atau kita dengan berikan sesuatu memilih
Prabowo dan Mas Gibran, enggak. Jadi kita lebih kepada apa yang mereka butuhkan. Dan bangsa Indonesia butuh kerja nyata, butuh sentuhan yang nyata. Bukan hanya mengiming-imingi atau omong-omong yang setelah Pilpres selesai, enggak. Kita terus melakukan sampai sekarang, yaitu aksi kerja nyata, turun ke masyarakat, mendampingi penyuluhan-penyuluhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sih. Dan kita benar-benar menyentuh lapisan masyarakat itu sampai akar rumput di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali cerita-cerita yang menurut saya sih memorable. Jadi menurut saya ini sebagai kenangan yang sangat terindah, di mana kita bisa tahu yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Kita bisa tahu yang dibutuhkan teman-teman di luar daerah itu apa. Yang dibutuhkan di Jawa Barat belum tentu ada yang dibutuhkan di Kalimantan. Yang dibutuhkan di Kalimantan belum tentu ada yang dibutuhkan di Papua, ataupun sebaliknya di kota-kota atau provinsi lain. Jadi kita bisa mengenal majemuk masyarakat kita ini secara nyata. Apa yang mereka butuhkan, apa sih harapan mereka, dan alhamdulillah dengan kita sosialisasikan program-program tersebut, mereka tersentuh. Dan kita tidak memaksakan, harus pilih Pak Prabowo, enggak. Tapi kami turun atas nama Prabowo Gibran, dan kami kerja nyata, kami lakukan itu menyentuh masyarakat dan masyarakat merasa puas. Dan pilihan itu bukan berdasarkan dari atas dasar kepentingan sesuatu, tapi pilihan itu adalah dari hati masyarakat yang memilih, hati rakyat Indonesia yang memilih. Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang memiliki segudang, bahkan ribuan pengalaman, ribuan kajian, baik itu mempelajari tentang psikologi, baik itu mempelajari tentang karakter dan kompetensi seseorang. Yang dipanggil ke Kartanegara, saya yakin itu sudah berdasarkan kajian, berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kapabilitasnya. Dan saya yakin beliau adalah orang-orang yang terbaik. Walaupun mungkin kita sebagai masyarakat belum melihat dia secara politik tapi politik itu luas. Politik itu luas, artinya ada seni budayawan, ada seni mungkin lebih kepada kemasyarakatan, lebih menyentuh untuk penggalangan secara sosial. Dan tadi disebutkan bahwa Mas Raffi Ahmad sudah mempunyai pengikut follower yang mungkin sudah jutaan ya. Saya nggak terlalu update ya ke arah sana, tapi saya rasa dengan penggalangan yang cukup luar biasa bisa membantu mensosialisasikan program-program pemerintah, program-program strategi-strategi pemerintah yang bisa meringankan kerjanya pemerintah dalam masa kabinetnya Pak Prabowo. Dan kayak Yovie ya, Mas Yovie itu kan seorang komposer ya, musisi, pasti ada irisan dengan kebudayaan. Karena kita tahu Indonesia ini mempunyai banyak budaya setiap daerah. Dan budaya itu tidak lepas dari kultur masyarakat Indonesia. Dan itu sangat sangat diprioritaskan dalam membangun persatuan kita untuk kita sama-sama bisa menuju Indonesia yang lebih beradab, Indonesia yang lebih baik. Bukan terkejut dan bukan meragukan kepada orang yang dipanggil, tapi saya meyakini yang memanggil orang tersebut sudah
melalui beberapa tahap kajian, sudah melalui beberapa fit and proper test, sudah melalui beberapa tim penilai akhir. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kalau saya tanya, Raffi Ahmad bisanya apa? Yofi bisanya apa di bidang politik? Ya mungkin kalau kita bicara politik, kaliber seseorang berbeda-beda. Tapi kompetensi orang itu kan berbeda-beda. Kelebihan orang itu berbeda-beda. Dan saat dia dipanggil, saya percayakan kepada yang memanggil. Jadi kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, kita tidak boleh mendeklarasikan, oh ini karena begitu, bukan. Tapi kita bantu, makanya masyarakat Indonesia ini ayo kita bersatu. Jangan kita terkotak-kotakan, jangan kita meragukan kompetensi dan kapabilitas seseorang, ayo kita bersatu. Kita sudahi lagi perbedaan di antara kita, bagaimana kita harus fokus membangun bangsa ini untuk lebih baik, untuk menjadi Indonesia emas. Alhamdulillah, ketika kami berangkat dengan keikhlasan dan kami berangkat dengan nawaitu yang baik, insya Allah ada jalannya, Bang. Insya Allah ada masanya. Jadi kalau dari siapa bantuan, terus dananya dari mana, boleh kami ditanyakan. Dan bahkan bisa tanyakan ke teman-teman daerah, apakah ada uluran dana dari kami di DPP, apakah tidak? Tidak ada. Itu tergerak dari hatinya. Setiap anak bangsa, setiap kader-kader bangsa, setiap orang, individu yang mencintai negaranya, mencintai tanah airnya, maka bukan hanya harta yang akan dia berikan, nyawa dan mati pun rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Dan itu ada di kami, Barisan 8 Center. Ini hasil swasembada aja. Misalkan ya urunan teman-teman yang peduli, karena kan di kami ada yang latar belakangnya macam-macam, Mas. Ada yang pengusaha, ada yang mungkin dia pedagang, ada yang macam-macam, Mas, latar belakangnya. Ada yang pensiunan, bahkan ada yang purnawirawan dari beberapa angkatan, bahkan ada yang pengusaha yang sudah sangat berhasil. Jadi ya itu saya bilang, seorang purnawirawan merasa belum tuntas dalam memperjuangkan bangsanya, dalam berjuang untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan makmur, ya belum tuntas dalam eranya, tapi masa jabatan sudah habis, ayo kita sama-sama berjuang. Seorang pengusaha yang mempunyai empati yang tinggi, melihat ketidakadilan yang ada, mereka turun. Dan seorang pedagang yang memiliki rezeki yang besar, melihat pedagang lain masih ada yang kurang, diberikanlah cara-cara yang bisa membantu untuk semua. Mungkin misalkan ada pedagang yang besar melihat pedagang yang kecil, UMKM, diberikan solusi, diberikan edukasi, bahkan banyak juga kami berikan mungkin jalan, way out, apa yang mereka butuhkan. Karena kan belum tentu semua orang memiliki jaringan ataupun kemampuan dalam berdagang, berusaha, kira-kira seperti itu. Jadi gini, Mas, mungkin pertanyaan ini pertanyaan titipan ya, tapi saya harus menjawabnya. Tapi kalau ditanya detailnya seperti apa, kami kan berjalan ini penuh dengan keikhlasan. Kalau kami dipercaya dan kami memang bermanfaat terhadap masyarakat, ibaratnya nasnya itu artinya sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain, dan kami memang punya peluang ke arah sana. Ya kalau memang takdir dari Allah sudah mengizinkan dan kami benar-benar tulus untuk
seluruh rakyat, seluruh bangsa di negeri ini, kenapa tidak? Tapi kalau ditanya sekarang, ya kita lihat nanti Mas. Kita lihat nanti. Jadi kalau ditanya sekarang, akan melangkah ke partai, bisa iya, atau kita menunggu takdir dari Allah. Yang jelas kami tidak ada irisan kepentingan terhadap kepentingan manapun. Kami di sini bergerak tegak lurus, mendukung pemerintah untuk menuju Indonesia yang berdaulat. Untuk harapan, kami selalu mendoakan kesehatan beliau semakin kuat, semakin gagah, karena beliau juga aktif olahraga dan kami percaya hal itu. Harapan kami adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran mengakomodir seluruh kepentingan elemen bangsa. Sehingga kita membangun bangsa tidak ada isu kepentingan manapun. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran harus melanjutkan program-program keberhasilannya Pak Jokowi, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran harus menjadi nakoda yang benar-benar menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila kita, dan saya yakin itu. Tentu harapan kami juga ke depannya kita bisa berantas hal-hal yang tidak baik yang terjadi di negara kita, yang mungkin itu terjadi di era-era sebelumnya. Tetapi harapan kami sebagai rakyat Indonesia, Indonesia ini menjadi lebih berdaulat, Indonesia berkeadilan sosial tanpa pandang bulu, baik dari aspek sosial, aspek hukum. Tidak peduli dia itu anak siapa, tidak peduli dia itu titipan siapa, dan benar-benar Indonesia yang mempunyai law enforcement yang sangat-sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga investor yang akan masuk ke Indonesia itu akan memiliki kepercayaan yang tinggi. Kedua, Indonesia akan menjadi salah satu barometer Asia untuk negara maju, untuk negara yang benar-benar dipercaya oleh dunia dan memiliki lapangan pekerjaan yang luas, memiliki keamanan yang sangat terjaga, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa berjalan sesuai apa adanya. Kira-kira itu. Dan tentu untuk menteri-menteri ataupun kepala-kepala badan yang dipercaya oleh Pak Prabowo juga bekerja dengan maksimal, juga bekerja dengan hati, bukan bekerja untuk siapa, tapi bekerja dengan hati, keikhlasan untuk bangsa dan negara. Itu Mas kira-kira dari saya.